semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lagi ada podcast kecil-kecilan. Ini podcast pertama yang ada di channel Sepeta ya. Kita ada dua narasumber yaitu Pak Andika dan Bapak Sukandi. Ya, ini kita bakal tanya-tanya soal experience mereka nih masuk SMKN 14 dari awal dia lulus SMP dan sama Sukandi juga lulus SMP ya. Gimana? Pertama-tama kita tanya dulu ke si Andika ya. Andika, gimana first experience-nya masuk SMKN 14 ini? Apakah ada hambatan atau cukup mudah? Dan masuknya lewat jalur apa nih kira-kira? Untuk masuk sini itu saya lewat jalur prestasi. Waktu itu saya dapat nilai yang lumayan tinggi. Wah, jadi saya bisa juga dengan gampang masuk di sekolah ini. Dan juga pas saya masuk sini tuh saya nggak nyangka gitu, sekolahnya itu sangat-sangat bagus. Sangat bagus. Gimana? Karena menurut saya sekolahnya ini lumayan luas dan juga ini lumayan asri. Banyak hijau-hijaunya juga gitu kan. Sangat hijau, betul. Kebetulan sih SMKN 14 ini mendapat gelar Adiwiyata ya, sekolah betul, paling hijau, betul. Sekolah paling terbaik ya kira-kira. Motivasi Andika masuk SMK 14 ini apa sih kira-kira? Motivasi saya masuk sini tuh saya ingin menjadi lebih baik lagi, lebih baik daripada saya yang sebelumnya. Saya ingin menjadi orang yang bisa berguna dan untuk menjadi dan bisa warga negara yang baik dan benar. Nah, kan tadi Andika tuh sempat ngomong masuk SMKN 14 ini lewat jalur prestasi ya. Kira-kira prestasi yang Andika dapat dari sebelum-sebelumnya atau dari sekolah sebelumnya itu prestasi tentang apa? Ataukah mengenai kayak ngelukis-lukis atau gambar-gambar atau mengenai di akademik gitu? Tidak, saya sebenarnya masuk sini karena nilai rapot. Kebetulan nilai rapot saya lumayan bagus, tapi saya tidak pernah mengikuti lomba apapun. Berarti Andika ini masuk SMKN 14 lewat jalur prestasi ini menggunakan prestasi akademik ya, betul, bukan non-akademik. Oke, kita bakal nanya satu narasumber lagi yaitu Sukandi. Sebelum nanti kita tanya lebih banyak soal Dika ya. Ini masih pertama, masih awalannya. Sukandi, apa kabar Sukandi? Alhamdulillah baik. Nah, first experience-nya masuk SMKN 14 ini nih. Kira-kira nih Sukandi kenapa milih SMKN 14? Kenapa enggak milih misalnya kan di sekolah SMK di Jakarta itu banyak ya, nggak cuma di 14 doang. Kenapa nggak milih 39 atau 68? 68 itu SMA ya? SMA itu. Atau SMK lainnya gitu. Kenapa Sukandi milih 14? Ataukah emang nyangkutnya di 14? Ya karena udah keinginan lah dari SMP untuk di 14. Karena emang sangat bagus dan inilah akreditasinya A gitu. Dan masuk ini juga sangat sulit. Oke-okean mau sini kan. Sebenarnya tuh nggak nyangkut di sini. Masukin 31. Malah oke-okean pakai jalur apa? KJP gitu. Sangat kecil nilainya. Pakai jalur KJP, emang sih banyak yang pakai jalur KJP ya, karena emang nyangkut di sini. Kira-kira tuh kena nggak keterima di 31 itu karena umur kah atau apa tuh kira-kira, selain apakah alamatnya beda? Ya karena nilai lah, karena saingannya juga berat kan. Dari semua Jakarta bisa. Iya. Oke, Sukandi. Nah, ini kan Sukandi udah masuk 14 nih. Sama seperti Andika tadi, gue mau nanya nih, apa motivasinya masuk SMK sih? Ataukah untuk setelah lulus Sukandi mau kerja atau berpenghasilan tetap? Ingat kata 14, cuan bekerja. Cuan guys, itu slogan 14 ya. Cuan. Berarti Sukandi ini setelah lulus mau langsung kerja ya. Insya Allah lah ya. Oke, kembali lagi bersama Andika nih. Tadi kan kita sebelum sempat nanya nih tentang Andika. Nah, Andika kan masuk Sepeta nih, kelas 10 DKV 3. Namanya aja udah DKV, pasti jurusannya DKV ya. DKV ya. Kenapa Andika milih jurusan DKV? Kenapa nggak yang lain, misalkan MPLB atau akuntansi, ataukah emang nyangkutnya di DKV atau gimana tuh? Atau emang mauan sendiri? Karena faktor pertamanya itu emang dari dulu saya udah minat nih di multimedia atau di kafe.
Nah itu tapi pas waktu dulu itu saya nggak pikiran buat masuk DKV ini di 14-nya. Saya mikirnya di multimedia di 31, tapi saya cukup senang lah berada di sini di DKV 14. Terus juga karena ajakan dari orang tua saya bilang ya udah masuk 14 aja biar sama kayak abangnya. Abang saya juga kebetulan di kafe kelas 12 di kafe 3 juga sama. Berarti emang abang ade ini satu sekolah lah ya. Betul, frekuensi lah. Kira-kira nih senang nggak tuh masuk DKV karena udah dapet yang apa yang kita inginkan itu udah dapet, yaitu jurusannya DKV gitu. Jujur saya seneng banget masuk DKV ini. Karena menurut saya DKV ini tidak sebegitu sulitnya daripada jurusan-jurusan lain. Contohnya seperti akuntansi. Nah, kalau akuntansi ini menurut saya banyak hitung-hitungannya kan, apalagi nilai MTK saya itu cukup rendah gitu. Masih di bawah lah iniannya. Terus kalau MPLB, saya tertarik juga awalnya masuk MPLB, tapi kalau MPLB itu menurut saya lebih banyak ceweknya daripada cowoknya. Betul kan, daripada ini. Jadi saya masuknya DKV. Kalau BR saya kurang tertarik tentang apa. Oke, kita bakal lanjut lagi setelah nanya ke Dika nih. Kita bakal nanya ke Sukandi kenapa dia milih jurusan DKV. Kira-kira apa yang ada di DKV? Apakah ini kemauan dia sendiri atau permintaan dari orang tuanya atau faktor lain, guys? Mari kita tanya. Sebenarnya awalnya itu masuk MPLB lah. Karena MPLB nggak masuk, terpaksa di DKV. Karena saingan nilai lah, sangat berat kan. 12 itu pinter. Nah, mental lah ke DKV. Dan sangat senang dinyangkut di 14 gitu. Berarti dua-duanya ini sangat senang ya, kita bisa sampai kenal sejauh ini dari pertama awal masuk ya, yang tadinya nggak kenal siapa ini Dika, apakah ini Sukandi, apakah ini yang lainnya gitu ya. Oke, kita bakal tanya lagi bersama Dika. Ya. Gue lihat-lihat nih dari tadi dia pakai apa tuh? Pin OSIS ya, pin OSIS cuy. Ini setiap hari dia pakai pin OSIS ya. Kira-kira nih gue juga penasaran, kenapa nih si Dika ini sampai pengen masuk OSIS gitu? Apakah ada impian tersendiri untuk menjadi OSIS, ataukah emang lagi gabut aja masuk OSIS dan ternyata keterima, guys? Kita bakal tanya, guys. Oke, ini jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya waktu saya masih di SMP. Waktu saya di SMP itu saya sempat kepikiran untuk masuk OSIS. Namun waktu itu kebetulan saya nggak menindaklanjuti niat saya tersebut. Pas saya di kelas 9 itu ada teman saya yang masuk OSIS. Kebetulan orangnya itu pinter. Nah itu saya kayak merasa rivalitas lah, tersaingi. Oh nih anak OSIS nih, anjay nilainya gede nih, ini segala macam. Pokoknya dapat tambahan nilai lah untuk masuk OSIS itu. Nah pas di SMK saya berniat, oh iya kenapa saya nggak masuk OSIS aja lagi, biar nilai saya kebus nih, biar bisa dapet kuliah negeri gitu. Nah akhirnya saya coba tuh buat daftar OSIS dan ternyata keterima dari sekarang. Padahal saya pas daftar itu saya nggak nyangka bakal masuk. Namun saya masuk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan segala halang rintangan yang membuat Andika ini overthinking apakah masuk OSIS atau enggak, apakah keterima atau enggak, dan ternyata dia keterima ya, dan cukup bangga sekali kita dengan salah satu orang ini, Andika. Kita OSIS. Oh, dia by the way, anjay. BTW deh, Andika OSIS masuk di kalau misalnya itu di bidang apa? Divisi apa? Divisi apa tuh kalau boleh tahu? Nah, kalau saya ini divisi keteknologian. Saya anggota divisi keteknologian yang ngurus speaker itu segala macam lah. Tentang teknologi. Cukup berisiko juga ya kalau misalnya keteknologian itu ya. Pasti ada lah ya. Tanggung jawabnya pasti. Oke, kita balik lagi ke Sukandi nih. Sukandi tadi belum kita tanya-tanya lagi nih. Setelah masuk DKP nih, kenapa Sukandi pengen masuk? Tadi kenapa sih? Tadi alasannya kenapa masuk DKP? Lupa gua.
terpaksa. Terpaksa. Tapi dengan keterpaksaan itu Sukandi enjoy nggak kira-kira? Sangat enjoy lah karena udah keterima kan 12. Sangat happy. Sebenarnya gampang PDKP itu nggak pusing-pusing banget gitu. Berarti sesuai dengan apa kemampuan ya atau kemampuan ya. Oke, ini kameramen udah berapa menit? Udah berapa menit itu? Oh 10 menit. Udah 10 menit nih? Serius? Oke, kita bakal lanjut lagi. Kira-kira bakal 2 menit lagi. Nah, kan pasti ada LDKS atau apa? LDKS itu singkatan dari apa tuh? Latihan dasar kepemimpinan siswa. Itu LDKS itu yang diselenggarakan oleh SMKN 14 itu kira-kira waktu itu tanggal berapa ya? Agustus deh kalau nggak salah ya. Iya sekitar Agustus. Agustus ya. Sebelum Forest kalau nggak salah ya. Oke, sebelum Forest. Nah, buat yang kalian yang nggak tahu Forest itu kayak semacam konser-konser gitu di 14 ya, yang mengundang banyak tamu ya, yaitu mulai dari siapa? Kaminaldi, ada Utopia juga, ada siapa lagi? Full Koplo ya. Sekarang kita hampir mau di penghujung acara, tinggal satu pertanyaan lagi nih. Gue penasaran pas LDKO karena gue nggak ikut ya pas LDKO. Itu LDKO itu ngapain sih? Kira-kira kegiatannya apa aja yang untuk melatih kepemimpinan dasar para siswa di SMK 14 ini supaya menjadi pemimpin yang lebih baik pastinya. Oke, untuk LDKO nih. Awalnya tuh kita LDKS. Oh, tadi bilang LDKO. Lu gimana ya? Ralat LDKS. Oke, LDKS. Oke, jadi waktu LDKS itu kita ditempatinnya ada yang namanya kelompok games, kelompok tidur dan kelompok masak. Nah, dalam kelompok games itu dalam kegiatannya sendiri itu kita dicampur sama jurusan lain, sama kelas lain. Dan saya ini sendiri terpisah dari kelas saya sendiri. Saya nggak dapat satu kelompok sama teman sekelas saya. Nah, waktu itu kita itu naik tronton untuk ke Bogor. Gede berarti. Iya. Ada berapa tronton waktu itu? 8 ya? 10 ya, banyak kan? Nah, pas di sananya tuh kita kayak ada tendanya gitu buat ini. Ada rangkaian kegiatannya juga lah pas di situ. Terus pas kegiatannya itu ada beberapa hal kayak misalnya ada gamesnya, terus ada materi-materinya yang diberikan oleh panitia-panitia. Terus ada makan bersama juga, suruh masak kan ya. Acara malam. Acara malam. Iya, acara malam. Terus ada apa lagi? Tidur bersama. Tidur bersama itu. Bener, tidur bersama di tenda masing-masing. Sukandi, gue penasaran satu lagi deh. Ada pengalaman horor gak sih selama di sana tuh? Ada pengalaman mistis atau misalkan lu lagi tidur nih ada suara apa gitu atau binatang atau apa gitu? Jawab dengan cepat ya karena ini durasi. Siap. Nah, pasti ada lah, tapi kita nggak tahu aja. Kayak dengar suara jangkrik, ada orang nyanyi gitu. Tapi kita nggak tahu siapa gitu. Cukup banyak. Tapi gue Bogor kan serem gitu. Aduh. Kalau menurut saya sih lebih serem panitianya. Oke, jadi karena durasi yang cukup singkat, cukup padat dan jelas, kurang jelas. Kalau misal kurang jelas, mohon maaf guys, karena ini gue yang nanya juga cukup bingung ya, pengen nanya apa lagi. Karena pertama kali ya, karena kaget gitu guys ya. Oke, mungkin sebenarnya gue cukup penasaran nih sama pengalaman mereka berdua. Kalau misalkan kalian setuju, kalau misalkan video ini rame, Benar. kita bakal bikin part 2 di mana kita akan lanjutin cerita-cerita mereka berdua sampai tuntas, sampai akhirnya bisa sampai akhirnya bisa betah di SMK 14 ini, oke? Karena bisa ini ganti narasumber lah. Nah ya, oke. Bisa ganti narasumber. Ramein guys. Kalau misalkan rame ini kita lanjut aja. Kita langsung lanjut ke podcast berikutnya, oke? Karena ini udah di penghujung acara, saya warga Sevita mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Tadi assalamualaikum. Enggak lu.